Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti pada bingung kan aku di sini ngapain? Oke, saya perkenalan dulu. Nama saya Feby Febrianto Valentino. Saya biasa dipanggil itu dengan nama Valen ya. Kita panggil aja nama Valen, saya itu. Nah, di sini saya dari mahasiswa Universitas Bangladesh Islami. Saya mendapatkan tugas untuk pengabdian masyarakat. Nah, saya memilih pengabdian masyarakat itu untuk penyuluhan ataupun edukasi terkait masyarakat terhadap masyarakat remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, saya kenapa tertarik mengambil judul ini? Karena di sekitar kita banyak sekali masyarakat atau remaja-remaja yang sudah mengenai masalah-masalah terkait dengan seks atau reproduksi mengenai seperti itu. Jadi, aku pengen di remaja Bangladesh juga tidak mengenai seperti hal tersebut, harus lebih sehat. Dan di sini saya sudah mendapatkan atau saya sudah menyediakan leaflet atau pengetahuan kita nanti diskusi aja mengenai reproduksi kesehatannya. Baik, saya bagi dari sini ya. Baik, ya, ini saya juga sudah pegang juga. Kita buka bareng-bareng aja nggak apa-apa, langsung dibuka. Ya. Nah, kesehatan reproduksi maupun wanita atau pria, dari nama atau dari judul aja kesehatan berarti reproduksi yang sehat, yang baik, yang normal, tidak ada masalah seperti itu. Nah, aku juga percaya bahkan yakin kalian sudah melewati masa-masa balik atau kayak sudah ya puber, melewati masa-masa transisi itu ya. Kalau dari aku mau tahu dari mbaknya, yang mbak tahu kayak masa puber itu kalau wanita seperti apa? Harus tambahin. Mens ya, terutama mens. Kayak dia mulai dari mens kalau pada wanita ya. Nah terus sama aku tambahin pinggul udah mulai besar ya. Terus payudara mulai tumbuh, mulai membesar. Suara juga makin bulat bahkan merdu. Itu proses puber pada wanita. Nah untuk pak pria itu yang masih tahu. Nah mimpi basah, udah pada mimpi basah? Ya harusnya sih sudah, kalau belum ya gimana kan? Harusnya sudah ya, jadi melewati masa itu nanti rasanya seperti apa, sensasinya gimana. Terus sama aku tambahin dada, bidang, suara kita makin ngebos kata orang-orang. Cuma emang benar sih, yang dari saya juga soal ngebahas itu andainya juga. Baik, jadi kita di sini bisa baca bareng atau lihat bareng nih ada alat-alat reproduksi. Laki-laki maupun wanita terdiri dari penis, uretra pada laki-laki, sedangkan wanita itu masuk nari, uterus, cervix, bahkan vagina ya. Fungsi alat reproduksi bisa menghasilkan menyimpan produksi sperma pada laki-laki. Sudah tahu sperma itu apa ya? Ya saya juga yakin semua sudah tahu. Nah untuk perempuan atau wanita itu menghasilkan menyimpan dan memproduksi telur pada ovum. Nah, berarti di dalam ovum itu sudah tersedialah sel-sel telur yang akan dibuahi oleh sperma tersebut. Baik, untuk menambah keturunan. Nah, kita kan manusia juga kalau misal nggak ada keturunan juga habis kan. Tujuan hidup manusia secara biologi juga salah satunya menambah keturunan biar tidak punah. Selanjutnya kita bisa balik lagi. Di sini tersedia cara merawat dan menjaga organ reproduksi untuk perempuan terlebih dahulu ya. Nah, cuci tangan sebelum menyentuh area genital. Cuci tangan baik sudah tahu kan? Ya, yang 6 langkah ya betul sekali. Terus gunakan air yang mengalir seperti dari keran. Jadi biar yang kotoran bakteri tidak mengapung pada wadah. Misalkan ngambil air dengan wadah kotor, kita ambil tangan setelah itu siram itu kan bagus, harusnya mengalir ya. Untuk bakterinya itu kebuang. Oke, selanjutnya dengan higienis, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari agar tetap bersih dan kelembapannya dan atas kelaminan itu. Jadi sebenarnya itu alat reproduksi itu lembab banget pun tidak baik karena bisa terjadi keringat di area itu. Takutnya menimbulkan bau khas lah ya. Iya betul sekali, jamur juga bisa timbul. Nah, hindari penggunaan celana yang terlalu ketat karena terlalu ngepres merusak kulit di sekitar area vagina pada perempuan. Terus membasahi genital depan dan belakang ya pencuciannya. Terus ganti pembalut secara rutin minimal 6 jam sekali. Misal lagi haid ya untuk para perempuan. Sama rajin mencukur dan membersihkan rambut organ. Kayak jangan terlalu
lebat lah, takutnya bisa bikin si area vagina itu terinfeksi. Karena tujuan itu untuk menyaring kotoran juga kan si bulu-bulu halus itu. Selanjutnya ada laki-laki nih sama cuci tangan sebelum megang alat reproduksi atau alat vitalnya, bahkan membuang air kecil itu harus membersihkan juga sampai mengeringkan, sama membersihkan daerah sekitar. Jika mandi, setiap kali mandi harus selalu dibersihkan, ya kan? Selanjutnya, secara berkala cukur bulu kemaluan, itu tidak boleh terlalu panjang, bahkan pendek juga pun tidak boleh. Dan juga menjaga kebersihan celana dalam. Misal celana dalam tersebut itu tidak boleh dipakai terus-terusan. Misalkan takutnya, aku pernah mendengar sih kebiasaan laki-laki, kayak misal malas mengganti, dia tuh makainya depan belakang di depan, itu sebenarnya gak bagus. Takutnya kan sudah banyak kotoran itu kan, takutnya menjadi infeksi sekitar tersebut, ya kan? Baik, nah terus apa ada tambahan ini mengenai di sini kan sebenarnya di lingkungan kita udah tahu kan ada permasalahan reproduksi atau kayak masalah yang dialami oleh remaja, kayak misal pergaulan bebas, nah betul seks bebas, kayak misal terinfeksi HIV, itu kan banyak sekali. Nah saya mau nambahin penyakit reproduksi pada wanita tuh ada endometriosis, kayak jaringan yang melapisi rahim. Di dalam rahim itu, di luar rahim itu terlapisi oleh jaringan baru, itu menghalangi, kayak mengganggu. Terus ada kanker serviks, sudah pada tahu kan, bahkan kasus sudah banyak, sama HIV atau AIDS ya pada perempuan. Nah pada laki-laki itu ada ejakulasi dini, sama disfungsi ereksi, kayak dia tidak bisa mengeluarkan ereksinya, itu kan sangat bahaya sekali. Sama prostat atau prostatis, pembengkakan prostat itu bisa menghalangi jalannya keluarnya air pipis seperti itu. Nah, penataannya gimana sih cara menghindarinya itu? Kayak hindari seks bebas terutama itu boleh melakukannya, cuman dianjurkan jangan ya, sebelum menikah itu jangan. Cuman boleh jika kayak menggunakan pengaman, kayak misal kondom atau apa, itu kan melindungi dari sisi wanita maupun sisi pria gitu juga ya. Sama rutin menjaga kebersihan organnya biar tidak terinfeksi oleh kayak yang tidak diinginkan, ya kan? Sama bisa melakukan vaksinasi mencegah HPV atau hepatitis B seperti itu. Ada mau ditanyakan terkait diskusi kita bareng yang cukup seru sih dari mbaknya atau masnya? Dari masnya? Ya, saya ingin bertanya di salah satu tetangga saya itu ada seorang itu tidak suka memakai celana dalam. Terus itu apa ya yang namanya tesis itu tidak kencang. Iya, mundur ya. Iya, itu akibatnya apa kok menjadi jelek. Terus apa sih ya penyebab dan akibatnya itu apa ya? Oke, mungkin penyebabnya izin menjawab ya. Kita diskusi bareng. Penyebabnya mungkin dia mungkin tidak cocok dengan atau tidak suka atau kebiasaan, mungkin ya itu kebiasaan tidak menggunakan celana dalam. Emang bisa mengakibatkan kendurnya testis tersebut, atau kita bisa bilang kayak biji lah umumnya. Itu bisa membuat kendur. Sebenarnya tidak pakai celana dalam itu bagus saat tidur untuk membebaskan sama suhunya stabil. Cuman nantinya akibatnya apa bisa menimbulkan masalah-masalah kekenduran testis atau apa, itu bisa langsung konsultasi oleh spesialis lebih lanjut mas. Ada yang tanya lagi? Terus misal kita sudah punya suami, terus suami kita tidak cara keluar, terus kan udah tahu kalau dia itu apa yang main cewek. Dia main. Tapi kita berhubungan sama suami Iya sih. itu gimana? Misal udah berhubungan terus bisa dihindari apa gimana? Apa ya baiknya dihindari? Kalau semisal emang izin jawab ya, semisal emang mungkin lelaki sekarang memang maraknya seperti itu ya mbak, kayak emang dari wanita cukup bersabar. Cuman saran saya sih kalau misalnya memang seperti itu ya, kalau misalnya ada gejala-gejala yang mengarah ke HIV terutama, itu kan takutnya seks bebas kan terutama HIV kan. Itu Kalau sebagai misalnya cowok gimana? nah ya mungkin kan dari istri nggak tahu nih dia bisa jadi atau enggak, terus berhubungan, terus misal tiba-tiba sakit atau drop, seorang istri harus wajib bertanya. Tidak mencurigai, boleh harus wajib bertanya, kamu ngapain aja, terus kayak kok bisa kayak gini,
langsung tanya aja, tapi tidak berantem ya, kita saling berpikiran dari istri maupun suami. Terus bisa mengakibatkan HIV AIDS itu. HIV itu kayak tas sel autoimunnya tuh bermasalah, itu kan juga sampai saat ini obatnya juga belum ada, hanya menekan keluhan-keluhan yang ada seperti itu. Diusahain jujur antar pasangan itu bagus sekali untuk menjaga kesehatan satu sama lain. Iya, sudah jelas semua ya. Jadi saya mengharapkan remaja-remaja saat ini itu meningkatkan reproduksi yang sehat, kesehatan itu sangat stabil ya. Semoga dengan adanya penjelasan saya di sini bermanfaat bagi mbak-mbaknya atau mas-masnya ya. Saya sudahi, jika sudah tidak ada yang bertanya. Mohon maaf sekali jika saya ada tutur kata yang salah maupun yang tidak berkenan dalam hati. Saya mohon maaf, maafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Valen undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.